Kalau mau ambil aja tuh ijazah untuk lamar kerja katanya. Nah, tidak lama dari itu, Rebecca ini bales lagi. Dia bilang, aku bakal kasih tahu ijazahnya bakal aku apain. Dan gak lama setelah itu, Rebecca ini menghitung 1 sampai 10 lalu mengirim sebuah video yang mana ijazahnya sedang dibakar. Yep, ijazah asli, oke. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Skirt. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kejadian yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Tetapi ini adalah kasus-kasus konyolnya gitu ya. Ya, seperti yang kita tahu kalau berbicara tentang dunia pendidikan bukan sesuatu yang bisa kita bercandain, bukan sesuatu yang bisa main-main gitu ya. Tetapi kali ini ada 2 kasus yang bikin gua miris banget, geng. Kasus yang pertama adalah seorang cewek ya, notabene pacar lah gitu ya, membakar ijazah cowoknya cuma hanya karena masalah sepele. Sesepele apa? Sesepele cowoknya nggak balikin helm. Oke. Ya gue tahu helm di pasaran sekarang pada mahal-mahal ya kan. Sebagai seorang yang baru mencintai dunia otomotif, baru mencintai dunia motor-motoran gitu. Gue juga kaget mendengar harga helm yang harganya tuh sampai puluhan juta, bener ada gitu. Tetapi ijazah cuy, ijazah itu nggak bisa dibeli pakai duit ya, walaupun ada sih beberapa yang mendapatkan ijazahnya dari beli gitu ya. Tapi ijazah asli yang mana lu mendapatkan hal itu harus menempuh kurang lebih 4 tahun minimal ya, apa 3,5 tahun minimal untuk bisa mendapatkan sertifikat kertas yang menurut si cewek itu tidak berharga ya, sampai dibakar. Gila, sampai direkam lagi. Itu nanti bakal kita bahas. Dan yang terakhir nanti kita bakal bahas juga mengenai seorang perempuan. Ini lagi-lagi perempuan nih, ada apa dengan perempuan sekarang ya. Jadi perempuan ini menipu kedua orang tuanya dengan mengajak orang tuanya ke acara wisuda dan dia berpura-pura wisuda. Padahal selama ini dia nggak kuliah. Jadi ya tujuan dia membuat hal itu adalah untuk menutupi kesalahan dia selama ini yang udah nilep duit semesteran atau duit kuliah. Oke, sekarang kita bahas nih satu persatu tentang 2 kasus ini. Langsung aja di sisi lain. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu kasus pembakaran ijazah yang dilakukan oleh seorang perempuan. Nah, kita bahas profil dari pelaku dan si korbannya. Oke, si perempuan sekaligus pelaku bernama Rebecca Dimari. Dia ini merupakan seorang pengguna sosial media yang cukup aktif dengan nama Instagram @RebeccaDimari dan juga memiliki akun TikTok dengan pengikut yang jauh lebih besar daripada Instagramnya. Kalau di Instagram dia memiliki pengikut 90.000, di TikTok dia memiliki pengikut 204.000. Kalau kita lihat dari sosial medianya, background dari Rebecca ini, dia ini memang suka dunia motor alias lady biker. Nah, dia banyak membagikan momen-momen ketika dia menggunakan sport bike dan diyakini motor pribadi miliknya itu adalah Yamaha R15 V3. Nah, lalu di salah satu foto yang ada di feed Instagramnya, Rebecca ini bahkan pernah menjadi juara 1 lomba acting kategori A yang sepertinya lomba tersebut diadakan di sebuah hall hotel Jayakarta pada 10 September tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kris Maha Perkasa Production. Wah, dari prestasinya keren ya, bagus banget gitu. Lalu ada sebuah benda yang menjadi permasalahan dalam kasus ini, yaitu ada sebuah helm berwarna putih yang sering sekali diposting oleh Rebecca, dan di helm itu bertuliskan namanya dia dari kanan dan juga kiri, bahkan sampai ke belakang helm.
Bisa dikatakan kalau dia memperlakukan helmnya sampai segitunya, ya berarti tuh helm adalah helm kesayangannya. Ya sama kayak kita punya barang kesayangan masing-masing gitu kan. Lalu geng, ada salah satu konten di TikToknya Rebecca yang memperlihatkan kalau Rebecca ini mengenakan seragam SMA dengan caption sederhana aja, kelas 1 SMA bawa R15. Woi, gokil, gila, keren banget. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat ya bahwa Rebecca ini ya mungkin masih kelas 1 SMA, berarti masih muda banget. Lalu, siapakah pacarnya? Orang yang menjadi korban, orang yang ijazahnya dibakar di dalam kasus ini. Nah, nama dari pacarnya itu adalah Brian Nicholas Octaviano, yang ternyata merupakan mantan pacar nih statusnya dalam kejadian ini. Nah, dia ini merupakan seorang lulusan Sistem Informasi dari Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ. Dan dari kabarnya, Brian ini lahir di Tangerang, Banten pada tanggal 27 Oktober tahun 2001. Dan Brian berpacaran dengan Rebecca saat Brian masih berumur 21 tahun. Sedangkan Rebecca masih duduk di bangku sekolah. Mungkin yang jadi pertanyaannya adalah, ini kok bisa gitu ya Rebecca sempat-sempatnya membakar ijazah si pacar? Ya kalau dibilang nih orang masih bocah banget, ya nggak bocah lagi lah, udah umur segitu, kelas 1 SMA udah bisa mikir pastinya. Tetapi yang jadi pertanyaannya, kenapa tuh ijazah bisa ada di si pacar gitu, bisa ada di Rebecca? Sebucin itukah? Nah sekarang kita bahas nih kronologi pembakarannya. Nah, dari beberapa sumber informasi yang gue dapatkan, dikatakan kalau pasangan ini, Rebecca dan Brian ini tiba-tiba bertengkar. Nah, sampailah titik di mana Brian tiba-tiba mengambil helm milik Rebecca, dan helm itu merupakan helm kesayangan Rebecca yang sering terlihat dipakai di setiap konten-konten di sosial medianya. Lalu, si Rebecca ini sempat meminta Brian berkali-kali untuk mengembalikan helm tersebut. Tetapi ternyata Brian ini tidak kunjung mengembalikan, yang membuat Rebecca tersulut emosinya dan langsung membakar ijazah milik Brian. Permasalahan mereka berdua ini akhirnya viral karena sempat direkam oleh Rebecca. Nah, tetapi banyak orang yang bingung dan menjadikan video tersebut sebagai pembahasan yang hangat di sosial media. Karena di dalam video itu tidak ada penjelasan mengapa Rebecca membakar ijazah tersebut. Hanya ada kalimat dari Rebecca yang mengatakan kayak gini, "Aku nggak main-main, aku diem, aku ngajak baik-baik tapi kamu yang ngajak aku ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang, ini ijazah kamu, 4 tahun buat dapetin ini, dibakar." Ya lihat aja dah videonya. Aku nggak main-main, aku diam, aku ngajak baik-baik, tapi kamu yang ngajak aku ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang. Ini ijazah kamu, 4 tahun buat dapetin ini, asli dari. Akhirnya, setelah ini semua viral, barulah Rebecca mengklarifikasi alasan mengapa dia senekat itu memperlakukan sebuah dokumen yang sangat berharga. Ya gue curiganya nih ya, itu dokumen tuh kalau dibakar tuh ya, itu sama halnya ya kayak lo ngebakar duit, ada hukumnya. Kalau dilaporin ke polisi, wah kacau sih itu. Tapi nggak tahu nih permasalahannya sampai di mana. Tapi yang jelas, Rebecca membuat klarifikasi dengan mengatakan awalnya mereka itu bertengkar gara-gara si Brian ini nggak mau putus. Jadi Brian ini nggak terima diputusin sama Rebecca. Nah Brian ini nggak rela kalau Rebecca sampai dengan orang lain. Bahkan Rebecca juga menjelaskan kalau Brian ini nggak mau Rebecca ini bahagia sendiri tanpa dia. Dan katanya juga banyak saksi yang melihat ketika Brian ini mencoba untuk menahan Rebecca ketika Rebecca ini mau pulang ke rumah dengan alasan Brian ini nggak mau si Rebecca tuh kenapa-napa. Wah, bucin parah. Jadi dia mau Rebecca ini jangan sampai pulang sendirian. Tetapi menurut keterangan Rebecca nih geng, si Brian ini ingin ke rumahnya Rebecca, bertemu dengan ibunya Rebecca, terus punya tujuan ingin menghancurkan keluarganya Rebecca. Nah ini menurut keterangannya si Rebecca nih. Nah tapi tidak dijelaskan dengan detail maksud dari menghancurkan keluarganya Rebecca itu kayak gimana gitu. Apakah tiba-tiba si Brian ini datang terus teriak-teriak sampai rumah Rebecca atau ngelempar tai atau apalah, nggak jelas gitu, nggak ada keterangannya. Tapi yang jelas nih ya, dari keterangan Rebecca bisa dipastikan kalau ini benar nih, kalau ini benar keterangannya, hubungan antara mereka berdua itu sudah toxic dan abusive. Jadi udah mulai main fisik. Karena di dalam klarifikasinya Rebecca ini menunjukkan beberapa bukti, yaitu handphonenya yang rusak, yang kabarnya itu dibanting oleh Brian, dan juga pengakuan Rebecca mereka sampai berantem fisik, sampai cakar-cakaran. Jadi yang jelas hubungan mereka memang sudah tidak bisa diselamatkan. Makanya Rebecca ini memilih untuk minta putus.
Nah lalu setelah itu Rebecca menjelaskan lagi, Brian ini toksiknya udah parah banget. Rebecca sebenarnya pengennya ya udah pisah gitu aja. Tetapi ada trik tersendiri dari Brian yang mengambil helm Rebecca dengan alasan supaya masih bisa ketemu dengan Rebecca. Nah jadilah di saat itu Rebecca-nya nggak terima. Dia berkali-kali meminta Brian ini untuk mengembalikan helm tersebut dan tidak melanjutkan hubungan mereka. Nah akhirnya karena Brian dianggap oleh Rebecca tidak punya itikat baik, makanya ijazah tersebut akhirnya dibakar. Walaupun setelah dibakar, menurut pengakuan Rebecca, dia sempat meminta maaf kepada si Brian. Nah terus keterangan dari Rebecca ada juga yang lucu banget ya geng, gue bacanya. Kata Rebecca nih ya, pernah sekali waktu mereka berantem, terus si Brian ini ninggalin Rebecca. Jadi dia gak mau ngantar Rebecca pulang, gak mau ngeboncengin Rebecca. Tetapi lucunya yang dibawa adalah helmnya Rebecca. Orangnya ditinggalin, helmnya dibawa. Memang ada-ada aja ya kelakuannya. Nah tapi ini masih sebatas pengakuan dari Rebecca, belum ada bukti yang valid. Dan Rebecca merasa selama dia berpacaran dengan cowok yang bernama Brian ini, dia seperti berada di dalam penjara. Nah lalu geng, kalau dilihat dari gaya pacaran mereka, memang mereka ini ya bucin banget mungkin ya sedari awal. Makanya mengapa ijazah tersebut bisa berada di rumah si pacar, di rumah si Rebecca. Dan sebelum membakar ijazah itu, ternyata Rebecca ini sudah mengingatkan Brian. Dia bilang, mendingan balikin helmnya ketimbang ijazahnya dibakar atau dirusak. Di saat itu Rebecca berpikir mungkin Brian ini bakal luluh, bakal takut dan mengembalikan helm tersebut. Karena kan mengingat untuk mendapatkan ijazah, bukti kelulusan gitu ya, itu kan nggak gampang, perjuangannya cukup panjang. Nah ternyata apa yang dilakukan oleh Brian malah fatal banget. Dia menantang si Rebecca. Dia bilang kalau mau helm ini ambil sendiri ke sini. Nah tapi Rebecca menjelaskan, dia bilang ini konteksnya beda loh. Ijazah Brian itu ada di Rebecca, itu konteksnya dititip. Sementara helm Rebecca yang ada di Brian itu konteksnya diambil. Jadi sudah seharusnya barang yang diambil itu diantar, sementara barang yang dititip itu diambil gitu. Menurut dia seperti itu. Nah akhirnya karena tidak ada jalan tengah dan Rebecca pun tertantang gara-gara kelakuannya Brian, makanya ijazah tersebut akhirnya dibakar. Dan setelah dibakar, barulah Brian-nya koar-koar. Tapi di dalam kasus ini juga salah banget gitu ya. Ijazahnya dibakar tapi direkam, kesebar di sosial media. Ya, lawan lu nggak cuma Brian, kali ini lawannya netizen seluruh Indonesia. Dan bahkan mungkin yang dari luar negeri juga ngelihatnya miris banget gitu. Nah di dalam klarifikasinya Rebecca ini banyak memberikan bukti-bukti nih geng, berupa capturean chat antara Rebecca dengan ibunya Brian bahkan. Di dalam chat itu, Rebecca ini mencoba untuk menghubungi orang tuanya Brian, yaitu ibunya, dengan tujuan semoga ibunya ini bisa menjadi penengah. Dan di saat Rebecca ini menanyakan keberadaan Brian, tetapi ibunya Brian selalu menjawab kalau Brian ini nggak ada di rumah. Dan untuk chat-chat selanjutnya malah cuma di-read aja. Dan Rebecca mencoba untuk menghubungi keluarga Brian yang lain, yaitu adiknya, sama aja nggak direspon. Nah terus geng, di salah satu klarifikasi Rebecca juga ada sebuah chat yang diperlihatkan oleh Rebecca yang mengatakan kalau Brian mengajak Rebecca untuk bertemu dan mengembalikan ijazah tersebut. Nah tetapi Rebecca menolak pertemuan itu karena Rebecca maunya ya ijazahnya ditukar dengan helm yang dibawa oleh Brian. Nah tapi tetap aja lagi-lagi respon dari Brian ini kayak orang nantang. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat ya ini udah kepalang cinta tapi toksik gitu ya, kayak cowok-cowok ngambek gitu, tau gak sih geng? Nah ini agak susah nih buat penyelesaiannya. Nah lalu dari sisi Brian, dia juga memberikan keterangan dan klarifikasi. Tetapi klarifikasi Brian ini melalui Instagram Manfest Tangerang. Dari sini dapat diketahui menurut si Brian ini kenapa ijazahnya itu ada di rumahnya Rebecca, gara-gara waktu itu Brian memang sempat ke kampus untuk mengambil ijazah. Tetapi sepulang dari kampus tersebut, dia belum sempat pulang ke rumah dan ada janji dengan pacarnya Rebecca untuk keluar untuk jalan. Nah untuk sementara dia menitipkan ijazah tersebut di rumah Rebecca. Nah apesnya waktu itu Brian ini belum sempat memfotokopi atau nge-scan ijazah tersebut. Dan setelah itu terjadilah pertengkaran dan kebetulan si Brian ini lagi bawa atau lagi pegang helmnya Rebecca. Di saat itu Rebecca ini sempat meminta helmnya dikembalikan baik-baik. Tetapi alasan Brian, dia tidak bisa langsung mengembalikan di hari itu juga. Dia baru bisa mengembalikan pada malam hari.
hari katanya. Nah tetapi Rebecca nggak mau. Dia memaksa paling tidak sorenya helm itu sudah dikembalikan karena malamnya Rebecca ada acara. Nah tetapi menurut Brian di saat itu kondisinya di daerah rumah dia yang merupakan daerah Pamulang itu lagi hujan dan jarak rumah dia ke rumah Rebecca itu lumayan jauh. Nah kemudian Rebecca yang gak sabaran langsung bilang, ijazahnya sama aku, apa mau barter aja? Dan entah apa jawaban Brian setelah itu, tapi yang jelas Brian ini mengaku dia sangat menyesal karena sudah nantangin Rebecca. Dan dia mengakui di saat itu dia bilang ke Rebecca kalau mau ambil aja tuh ijazah untuk lamar kerja katanya. Nah tidak lama dari itu Rebecca ini bales lagi, dia bilang aku bakal kasih tahu ijazahnya bakal aku apain. Dan gak lama setelah itu Rebecca ini menghitung 1 sampai 10 lalu mengirim sebuah video yang mana ijazahnya sedang dibakar. Yuk, ijazah asli, oke? Brian pun di saat itu benar-benar kalut dan dia memilih untuk tetap datang ke rumah Rebecca pada malam harinya untuk mengembalikan helm. Sesampainya Brian di rumah Rebecca, dia masuk ke rumahnya Rebecca dan sempat ngobrol dengan ibunya Rebecca. Tapi menurut pengakuan Brian, ketika itu dia merasa dipojokkan oleh Rebecca bersama dengan ibunya dan juga temannya Rebecca. Nah, Brian juga mengatakan ada seorang cowok nih yang ikut datang ke rumah Rebecca dan di sana juga ikut menekan Brian, ikut memojokkan Brian tanpa mengetahui permasalahannya apa. Di saat itu, Rebecca langsung mengembalikan beberapa dokumen termasuk ijazah yang sudah terbakar. Bahkan sampai ke cover belakang ijazahnya juga ikut terbakar. Pokoknya miris banget deh pas ngeliat kondisinya. Waduh, gua sampai tepok-tepok jidat gitu ya. Lalu Brian memberikan klarifikasi lagi. Dia memberikan pernyataan kalau statement Rebecca mengenai dia yang dianggap terobsesi dengan Rebecca itu nggak benar katanya. Nah, justru sebaliknya menurut Brian ya, dia tuh udah banyak berkorban untuk Rebecca dan selama berpacaran, Brian itu sering direndahkan serta sering membiayai hidup Rebecca. Ini menurut si Brian. Dan menurut Brian lagi, malah setelah kasus ini ramai, Rebecca ini dianggap oleh Brian aji mumpung karena banyak tawaran endorse. Set. Indonesia ada-ada aja. Terus menurut informasi yang gue dapat lagi nih geng, pihak kampus UPJ sudah mengetahui mengenai hal ini. Nah Brian sendiri juga sudah dihubungi oleh dosen kampus perihal ijazah yang dibakar oleh Rebecca karena ya kasus ini viral. Dan Brian sudah diminta untuk datang ke kampus pada hari Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023. Yang paling menyedihkannya adalah pihak kampus menyatakan kalau ijazah milik Brian itu tidak bisa dicetak ulang, nggak bisa dibikin lagi. Waduh, pahit banget ya. Nggak bisa dicetak ulang dan Brian ini hanya bisa mendapatkan surat keterangan tentang ijazah hilang. Dan ini biasanya tuh ya memang untuk orang-orang yang ijazahnya beneran hilang atau korban bencana alam seperti banjir, kebakaran, atau kecelakaan gitu. Wah gila nih, Brian harus mendapatkan surat itu agar bisa melangsungkan hidupnya dan mendapatkan pekerjaan di masa depan. Dan dari kasus ini, Brian mengatakan dia akan segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan saat ini dia sedang disibukkan untuk mengurus berkas di kampusnya terlebih dahulu. Jujur ya geng, ini permasalahan yang fatal banget karena ya ini bisa masuk ke pidana loh. Itu kan ijazah itu kan bukan dokumen atau sertifikat biasa-biasa gitu ya. Bukan kayak kita ikut seminar terus dapat sertifikat, dapat piagam biasa-biasa gitu. Enggak, ada nilai yang tidak terhingga di dalam kertas yang dibakar oleh Rebecca itu. Ada keringat dan tenaga, ada uang dan waktu yang sudah dihabiskan oleh si Brian di sana. Dan juga setelah ijazah itu hilang, maka tidak akan pernah bisa didapatkan lagi. Dicetak lagi nggak mungkin. Ya tapi kita nggak tahu lah ya di negara kita tuh gimana gitu pengurusan hal-hal kayak gini. Tetapi dari pernyataan pihak UPJ dikatakan ya nggak bisa dicetak lagi. Hanya bisa dikeluarkan surat keterangan hilang. Gila. Oke, gimana geng menurut kalian untuk kasus yang pertama? Coba tinggalkan komentar di bawah. Ini perkara bucin-bucinan nih ya. Kita sekarang masuk ke cerita yang kedua, kasus mengenai dunia pendidikan lagi, yaitu seorang perempuan yang bernama Marciana Jenny menipu orang tuanya dengan berpura-pura wisuda. Wah. Siap-siap ambil tisu geng. Karena jujur aja gue pertama kali mengetahui kasus ini sampai nangis gue. Jujur aja ya, gue tuh DO, gue tuh mendeokan diri lebih tepatnya, bukan DO karena gue bandel atau apa gitu. Gue putus kuliah. Gue putus kuliah karena batuk. Oke.
Anjing sampai batuk gue. Gue tuh putus kuliah karena ya mengingat orang tua gue nggak mampu. Orang tua gue nggak mampu dan gue harus bantu orang tua gue untuk menyekolahkan atau mengkuliahkan adik gue. Sampai sudah 2 orang gue kuliahkan dan lulus. Tinggal 1 lagi karena gue 4 bersaudara, ya kan? Gue itu aja tuh kayak sedih gitu. Sedihnya kenapa? Karena gue tahu banget perjuangan untuk biaya kuliah itu kayak apa. Lo bayangin aja 3 adik gue nih, yang 1 terakhir lagi gue kuliahkan. Kalau sempat mereka bohongin gue gitu ya, wah gue tampol sih. Di sini gue melihat ada satu kasus anak nipu orang tuanya, udah dikasih biaya kuliah malah nipu. Buset, sakitnya kayak apa tuh? Oke, sekarang kita bahas nih kasus. Nah jadi nih geng, ini kasusnya baru beberapa bulan yang lalu gitu ya. Di media sosial itu rame diperbincangkan seorang perempuan yang menipu orang tuanya sampai ngajak ke acara wisuda. Nama lengkap dari perempuan ini adalah Marciana Jenny Leong. Sorry nih, gue sebut aja nama lu ya langsung nih, karena kenapa gue kecewa banget dengan kasus ini. Nggak perlu pakai inisial. Dia ini lebih dikenal dengan nama Jenny dan berasal dari wilayah Manggarai bagian utara Nusa Tenggara Timur. Nggak tanggung-tanggung, Jenny yang bukan dari anggota Blackpink ini menipu orang tuanya selama bertahun-tahun dengan mengatakan kalau dia kuliah di Universitas Katolik atau Unika Santo Paulus Ruteng yang terletak di Manggarai Nusa Tenggara Timur. Nah, dia mengatakan dia mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dan dia sudah berbohong kepada orang tuanya ini sejak tahun 2019. Kebayang gak lo? 2019 itu ekonomi semua negara termasuk Indonesia lagi carut-marut gara-gara COVID-19. Ini anak nipu orang tuanya di saat ekonomi dunia lagi gila-gilaan. Gimana rasanya? Kacau. Nah, terus geng, orang tuanya selama ini percaya dengan Jenny kalau dia memang berkuliah di universitas tersebut. Dan orang tuanya nggak curiga sama sekali karena memang anaknya ini jago banget bohongnya. Orang tuanya memperhatikan sosial media anaknya mulai dari Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan ternyata hal itu dimanfaatkan oleh si Jenny ini dengan ngetrik, yaitu mengupload foto-foto seolah-olah dia sedang belajar di universitas, ya kan? Entah dia beneran datang ke kampus lalu dia foto-foto doang gitu ya. Kan biasa kalau kampus tuh beda sama sekolah. Kita bisa pakai baju bebas, baju biasa, dan siapa aja terkadang bisa masuk ke dalam ruangan kalau punya temen lah di dalam ruangan tersebut. Nah mungkin itu yang dilakukan oleh si Jenny ini demi mendapatkan foto dan mengupload hal itu di sosial media, sehingga kedua orang tuanya yakin dan melihat, oh anak saya lagi belajar gitu. Dan selama membohongi kedua orang tuanya ini, dia meminta uang kepada orang tuanya dengan alasan untuk membayar kuliah, uang kos, dan juga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari selama dia hidup dan selama dia berbohong tersebut. Dan entah untuk apa uang tersebut dia gunakan. Nah tapi nggak ada sumber yang menjelaskan berapa sih uang bulanan yang dia minta, uang kos yang dia minta, dan bahkan jujur ketika konten ini dibuat, gue tuh belum tahu biaya kuliah di Unika dengan jurusan tersebut. Nah tetapi mungkin nanti editor bakal menampilkan nih hitung-hitungannya di sini ya. Nah, tuh datanya kalian baca sendiri. Nah, kurang lebih segitulah uang yang sudah dikeluarkan oleh orang tuanya untuk biaya kuliah doang, belum untuk jajan bulanan dan uang kos. Nah, terakhir kali nih, dia meminta uang kepada orang tuanya sebesar 1.500.000, yaitu untuk biaya wisuda. Nah, lalu pasti kalian akan beranggapan, ya kalau orang tuanya kaya mah bebas gitu, namanya juga anak orang kaya gitu ya, mau hambur-hamburin duit, ya terserah dia, namanya juga orang kaya, pasti anaknya dari kecil udah dimanjain, ya nggak sih? Nah, tapi ternyata setelah gue cari tahu, orang tuanya hanyalah petani biasa. Nah, ini hanyalah nih dalam tanda kutip, bukan berarti gue merendahkan ya, tetapi bisa dipastikan penghasilannya nggak gede-gede banget geng. Dan biasanya kalau orang tuanya petani dan dia bekerja keras dengan harapan agar anaknya bisa kuliah sampai lulus jadi orang hebat, itu artinya itu Pak Tani kerjanya nggak main-main, mau hujan badai juga diterobos gitu. Gila. Di dalam hal ini ternyata kedua orang tuanya kepada para petani yang lain selalu membanggakan si Jenny ini. Mereka mengatakan ya walaupun kami hanya petani tapi anak kami bisa menjadi mahasiswa dan sebentar lagi akan wisuda. Lalu apakah selama ini kedua orang tuanya tidak pernah mengecek anaknya ini beneran kuliah atau enggak? Ya minimal dari teman sekelasnya gitu. Ternyata selama ini Jenny mengaku kepada orang tuanya, dia itu tidak punya teman satu kelas yang tinggal ngekos bareng sama dia. Dia hanya bertemu dengan teman-teman di kampusnya itu ketika belajar doang, ketika di kampus doang. Dan hal ini dia lakukan agar orang tuanya tidak ngecek status dia apakah benar kuliah atau tidak. Dan puncak dari semua sandiwara ini adalah ketika
hingga Jenny dengan beraninya meminta kedua orang tuanya untuk datang ke acara wisuda ke-752 sarjana dan ahli media di Unika Santo Paulus pada hari Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Nah, di saat itu orang tua Jenny datang ke sana dengan menginap di sebuah rumah yang merupakan rumah dari kerabat dekatnya si Jenny. Nah, rumah itu letaknya tidak jauh dari kampus sehingga memudahkan Jenny dan orang tuanya untuk bisa datang ke acara wisuda tersebut. Di saat hari H wisuda tiba, Jenny ini masih mencoba untuk melancarkan dramanya. Di saat itu, pada pagi hari, Jenny mengatakan kepada orang tuanya kalau dia berangkat duluan sebelum pergi ke acara wisuda. Orang tuanya pun mengiyakan karena ya memang selayaknya orang wisuda udah pasti dandan dulu pada pagi harinya. Tetapi anehnya, sampai pukul 9.30 pagi, Jenny ini tidak kunjung pulang dan kedua orang tuanya Jenny belum mendapatkan kabar dari Jenny jam berapa wisudanya. Nah, mereka hanya menunggu di rumah. Padahal prosesi wisudanya itu sudah sejak pagi hari. Lalu karena tidak kunjung dihubungi dan kedua orang tuanya ini mulai khawatir, akhirnya kedua orang tuanya ini diantarkan oleh salah satu temannya Jenny ke Aula Assumpta Katedral Ruteng Manggarai di mana acara wisuda tersebut digelar. Sesampainya mereka di sana, ayahnya Jenny sempat mencoba untuk menghubungi Jenny. Nah, lalu Jenny ini mengangkat telepon dari ayahnya dan mengatakan kalau dia sedang berada di tengah-tengah para wisudawan. Dan anehnya di saat itu, Jenny justru meminta kedua orang tuanya untuk bertemu dengan dia setelah acara pengukuhan selesai. Nah, ternyata geng, di saat dia meminta orang tuanya menunggu di luar, itu dia tidak benar-benar sedang berada di tengah-tengah para wisudawan. Melainkan dia ini bersembunyi di sebuah tempat karena nggak boleh masuk. Dan juga pihak kampus tuh sebenarnya sangat antisipasi nih dengan orang-orang yang menipu kayak gini. Nah, kalau ada indikasi penipuan wisuda, pihak kampus pasti akan memproses. Dan Jenny ternyata tahu tentang hal itu. Makanya dia bersembunyi. Dan karena dia bukan wisudawan, otomatis dia tidak mendapatkan toga. Sehingga di saat itu dia berusaha untuk meminjam kepada salah satu wisudawan asli setelah acara pengukuhan dengan mengatakan toga tersebut dia pinjam untuk foto-foto aja. Dan otomatis di saat itu ya ada yang mau meminjamkan. Jadilah di saat itu si mahasiswa wisudawan tersebut meminjamkan toganya kepada si Jenny. Ada sumber yang mengatakan selama orang tuanya menunggu Jenny, orang tuanya ini sempat bingung. Kenapa anaknya kok ketika didengar-dengar nggak ada panggilan gitu, nggak dipanggil sama sekali. Lalu orang tuanya mencoba untuk menanyakan hal tersebut kepada panitia wisuda. Lalu kemudian panitia wisuda mencoba untuk ngecek nama lengkapnya Jenny di daftar atau di database Dikti dan kampus tersebut. Dan setelah dicek ternyata nama Jenny nggak ada, tidak terdaftar. Nah, lalu setelah dicek-cek lagi, memang nama Jenny ini sempat terdaftar di universitas yang dimaksud. Tetapi ternyata di tahun 2019 itu, Jenny ini justru tidak melengkapi semua persyaratan untuk masuk. Jadi hanya mendaftar aja sehingga dia dianggap mengundurkan diri. Nah, lalu singkat cerita, setelah orang tuanya merasa kebingungan nih, nama anaknya tidak terdaftar di sana, orang tuanya mulai mencari Jenny. Seperti acara wisuda pada umumnya, acara tersebut suasananya sangat ramai dan para wisudawan bersama dengan keluarganya sudah mulai berkumpul. Setelah acara pengukuhan selesai, tiba-tiba pada saat para wisudawan mulai keluar dan berfoto bersama orang tuanya masing-masing, tidak lama kemudian Jenny tiba-tiba muncul. Jenny langsung menghampiri kedua orang tuanya dan di saat dia datang, dia sudah memakai pakaian seperti seorang wisudawan, sudah mengenakan toga lengkap dengan kalung wisudanya. Orang tuanya masih merasa bingung, namun Jenny mencoba untuk mengalihkan suasana dengan mengajak kedua orang tuanya berfoto. Nah, lalu orang tuanya hanya menuruti keinginan Jenny. Mereka langsung berfoto dan setelah itu Jenny minta izin kepada orang tuanya untuk ke toilet atau kemana gitu. Nah, ternyata di saat itu dia mengembalikan toga yang dia pinjam tadi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba mencuatlah informasi mengenai adanya wisudawan gadungan. Berita ini mulai ramai dan terdengar oleh pihak kampus. Di saat itu, Ketua Pelaksana Wisuda 2023 Unika Santo Paulus Ruteng yang bernama Crispinus Hermanto Jebarus mencoba untuk mencari tahu siapakah wisudawan palsu ini. Dan ditemukanlah orangnya adalah
Jenny. Nah di saat itu, karena Jenny dan orang tuanya masih berada di lokasi, langsung nih Crispinus Hermanto Jebarus tersebut mendatangi Jenny dan kedua orang tuanya di aula tempat dilaksanakannya wisuda. Nah ketika Crispinus ini bertemu, dia langsung menjelaskan kepada kedua orang tua Jenny kalau Jenny bukanlah mahasiswa universitas tersebut dan Jenny sedang tidak wisuda. Seketika ayahnya Jenny di saat itu terdiam. Dia kebingungan, dia merasa pikirannya kosong, tidak menyangka apakah hal ini benar atau orang yang bernama Crispinus ini sedang berbohong. Ayahnya di saat itu hanya diam dan tidak bisa berkata-kata. Nah, namun setelah itu tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya serta Jenny. Crispinus yang bertugas menyampaikan perihal itu langsung pergi meninggalkan lokasi. Lalu geng, setelah berita ini viral, ternyata ditemukanlah banyak bukti-bukti yang lain. Selain adanya foto Jenny yang berpura-pura wisuda beserta dengan kedua orang tuanya. Nah ternyata sebelum-sebelumnya Jenny ini juga sempat berfoto seolah-olah baru saja selesai melaksanakan sidang skripsi. Dia berfoto bersama keempat temannya dan Jenny di saat itu mengenakan selempang dengan tulisan Marciana Jenny LSPD. Yang jadi pertanyaannya adalah, kok bisa dia berfoto berempat dengan teman-temannya? Apakah teman-temannya selama ini nggak tahu kalau Jenny ini nggak kuliah? Atau jangan-jangan justru teman-temannya ini juga ikut membantu Jenny untuk membohongi keluarganya? Nah ternyata setelah gua mencari informasi, teman-temannya tersebut adalah korban kebohongan Jenny juga. Mereka tidak tahu selama ini kalau Jenny tidak kuliah. Padahal teman-temannya itu merupakan mahasiswa di Unika Santo Paulus. Nah tapi entah bagaimana caranya Jenny bisa mengelabui teman-temannya tersebut. Itu dia geng, cerita tentang dunia pendidikan yang benar-benar miris. Yang pertama ijazahnya dibakar, yang kedua ya menipu orang tua. Ya semoga ya kejadian ini tidak menimpa kita. Yang pertama jangan sampai ijazah kita kenapa-napa ya, nauzubillah lah. Itu serem banget. Yang kedua, kalau lu mau menjadi orang sukses maka jujurlah. Apalagi kepada orang tua, karena itu sangat-sangat fatal kalau sampai lu berbohong sama orang tua. Jangan harap deh jadi orang sukses.